Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina kesempatan ieu sada acan hapunten anu kasun rem singkuring parantos kumawantun ngiring jabung tumalapung parantos kumamasang ngiring nyarita di pagineun pamiarsa. Da singkuring mah muka jurung kohyang nimbrung kadaro kohyang ngarojong kapetak kedah nyarita dina raga jelajah kuningan. Saya Ardi Mumu Jating Pamungkas. Hari ini saya akan membahas kembali tentang desa-desa yang ada di Kabupaten Kuningan. Baik itu dari sejarah, potensi, sampai ke mitos-mitosnya. Nah, desa yang akan kami tuju untuk sekarang, untuk hari ini maksudnya, yaitu Desa Giriwaringin, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan. Nah, akan ada apa aja di sana? Ikuti saja jejak kami. Hayu. Kuningan, ini Kuningan, Kuningan, ini Kuningan, Kuningan, ini Kuningan, Kuningan. This is Kuningan, Kuningan, ini Kuningan, Kuningan, ini Kuningan, Kuningan, ini Kuningan, Kuningan. This is Kuningan. Welcome to the Hot City, tempatku memulai mimpi, tempat yang indah, ku bilang sabi, ku susun rimaku setulus hati. Tak peduli walau kotaku kecil, jangan pandang kami bocah dekil. Kota kecil, tak bikin real. This is my city man, so keep it real. Ya guys, kita sudah sampai di Desa Giriwaringin, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan. Ini pertama kali saya menginjak kaki di Desa Giriwaringin. Berpuluh-puluh tahun. Orang Kuningan wege. Apa di sini? Google Map. Nah, kebetulan kita sudah janji sama admin Desa Giriwaringin, admin IG, namanya Kang Mukti. Nanti kita coba hubungi. Tapi sebelum itu kita mau rehat dulu sejenak. Ya, capek tak? Capek. Kameramen capek. Kuningan, Kuningan, ini Kuningan, Kuningan. Ya, kawan-kawan sekalian, kita sudah bertemu dengan tadi yang saya bicarakan, itu Kang Mukti. Nah, ini dia orangnya. Ya Kang, oke, sapa dulu dong, halo gitu kan. Wow, pemirsa Kuningan Maju. Saya Mukti Amararja. Kebetulan bertugas di Desa Giriwaringin sudah mau 7 bulan untuk pengembangan sumber daya manusia. Nah, Desa Giriwaringin orang-orangnya hebat, potensinya juga luar biasa. Tinggal pengembangan potensinya ini yang perlu dorongan dan dukungan dari masyarakat Kuningan khususnya. Dan ternyata beliau ini patriot. Udah 7 bulan, asal dari Bandung, ya Kang? Iya, betul. Dari Bandung. Betahnya Kang? Alhamdulillah, Kuningan nyaman lah untuk dihuni ya. Kalau orang kota Bandung. Kemudian di sampingnya bersama Ketua Karang Taruna Desa Giriwaringin, sama Kang Judin, ya Kang Judin. Dan di belakang, ya bisa didekatkan ke belakang. Maaf, kenalkan saya Didin sebagai sekretaris Karang Taruna Desa Giriwaringin. Jadi agendanya untuk hari ini kita akan menyambangi beberapa patilasan, bukan patilasan, atau bisa disebut makam sesepuh Desa Giriwaringin, ya betul. Nah, tadi udah sempat bincang-bincang dulu sih, katanya makam sesepuh itu ada dua, dan satunya katanya di Desa Giriwaringin ada lokasi yang rencananya akan dibikin wisata alam. Nah, kita langsung saja ke lokasi. Yang pertama kita lokasi mana Kak? Pertama ke Dusun Ciceri. Dusun Ciceri. Nah,
di sana katanya sekaligus ada tempat yang akan nantinya akan jadi wisata. Udah meluncur Kang? Bang, Kuningan, ini Kuningan, Kuningan, ini Kuningan, Kuningan, ini Kuningan, Kuningan, this is Kuningan, Kuningan. Jadi teman-teman sekalian, ini pembelajaran baru bagi saya dan mungkin ini juga pembelajaran penting bagi kalian yang jadi anak rumahan, bahwa ternyata Kuningan itu luas, indah, dan kaya akan segalanya. Aslina kieu wa euy. Ayo. Kurang soang ka makam heula. Dan Pak, Lihat guys, airnya pun masih jernih. Tuh. Endah. Pantesan orang Bandung betah ini. Ya, untuk para aktivis tubing ya, tubing. Bisa coba di sini nanti tubing. Bawa bahan olahraga air ya. Olahraga air yang cocok di Cadas Malang ini tubing. Jadi bagi teman-teman yang biasa melakukan tubing atau aktivis tubing, melakukan kegiatan olahraga air, ini sangat cocok untuk dilakukan olahraga air tubing. Nah, semacam arung jeram lah. Itu dia. Enak nggak? Entah. Alirannya, iya Tubing itu paling cocok di dia. Karena kalau body rafting itu ditakutkan karena kan bebatuan, ya. Ini kan bebatuan banyaknya. Nah, kalau body rafting kurang cocok. Tapi kalau untuk tubing ini cocok. Bagi kalau misalkan musim hujan. Musim hujan itu aliran airnya deras, debit airnya banyak. Itu lebih enak dipakai buat tubing. Orang-orang yang suka arung jeram cocok main sini. Sana itu lagi di sana. Ada. Nanti kita akan ke sana. Enak mah jaroh heula. Kita sekarang akan menyambangi pemakaman ini sesepuh di Sagiri Waringin. Pengalaman kerja sampai cerita cinta, dari cerita pahit sampai cerita bahagia, telah terukir semuanya di kota kuda. Aku bersyukur terlahir di sini dengan kenyamanan yang tiada henti. Jalani hari, ku gapai mimpi, curahkan karya untuk Kuningan asli. Ku beri hormat kepada Pak Acep, semoga hidupnya selalu diberkati. Selaku pemimpin kami tak henti untuk terus berinovasi. Nah. Kuningan, ini Kuningan, Kuningan, ini Kuningan, Kuningan, ini Kuningan, Kuningan, this is Kuningan, Kuningan, ini Kuningan, Kuningan, ini Kuningan, Kuningan, ini Kuningan, Kuningan. Jadi setelah berkebun di sana pada roboh tuh pohon-pohon. Jadi kita jalan muter lihat. Mulai bangun pagi sampai aku tidur lagi, ku awali semuanya di kota ini ya. Di kota ini ku beranjak dewasa, dibesarkan oleh kedua orang tua, di lingkungan nyaman dan juga bahagia. Kalau penat mampir aja ke kota kuda, banyak tempat wisata layaknya di surga. Air terjun, bukit tinggi semua ada, tak perlu risau berkunjung ke kota kuda, karena ku yakin kalian akan bahagia. Yo, mari kita berkunjung ke kota Kuningan.
Kita berekreasi di kota Kuningan, kota tempatnya wisata yang sangat mengagumkan. Yang penting hayu meluncur. Kuningan. Jadi ini kameramennya kelelahan guys. Kuningan, ini Kuningan. Kuningan, Kuningan, ini Kuningan, Kuningan, ini Kuningan, Kuningan, Lumayan menguras tenaga oke This is nya. Kuningan. Apa? Istimewa. Istimewa apa? Ini Kuningan. Tapi ulang Kita bisa sampai. Menurut informasi dari warga Ciceri, makam ini sebagai makam yang diyakini sebagai cikal bakal daripada penduduk asli Giriwaringin, yang khususnya di dusun Ciceri. Masyarakat sering menyebut bahwa ini makam eyang sepuh ya, dalam artian bahwa ini adalah makam di mana sepuh Giriwaringin itu ada. Lahirnya desa Giriwaringin itu atau penduduk Giriwaringin ini ya, ini cikal bakalnya. Kalau bisa disebut mungkin manusia pertama yang ada di Giriwaringin ya ini yang Oh ya, ini tuh namanya dusun Ciceri. Dusun Ciceri. Ini batas desanya masih jauh nggak? batasan dengan desa yang lain. Ah, Batas desanya sebelah mana? Sebelah selatan, sebelah selatan. sebelah Cipakem, cuma dusun Cigrut. Oh, berarti ke sana tuh masuknya ke Cipakem. Ya, masih Cipakem. Oh ya. Di desa Giriwaringin ini ada berapa dusun sih? Ada 3 dusun. Ada 3 dusun. Dusun apa aja? Kalau di Giri itu disebutnya cuma dusun 1, dusun 2, sama dusun 3. Kalau di sini dusun 3 Ciceri namanya yang sekarang kita kunjungi. Dusun Ciceri ada 3 dusun. Dusun 1, dusun 2, dusun 3. Jadi daerah Purwakarta emang dusun 1, dusun 2, dusun 3 ya kebanyakan ya. Iya. Kalau daerah saya Pakulonan gitunya barat itu Pahing, Manis gitu. Untuk data warganya ada berapa? Kalau kakak apa yang tadi disebutkan Pak Mufti itu sekitar 594. Banyak juga ya. Di Singalir memang bisa dilihat ya punten-punten gitu ya. Karena memang satu banyak juga masyarakat yang jarang datang ke sini gitu ya. Ya utamanya sih namanya berdoa ya kita sama pencipta lah ya, sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang namanya ziarah kubur kan sudah menjadi satu tradisi Nusantara.
yang tetap dijaga sampai hari ini termasuk juga masyarakat Ciceri ya, kayak gini nih, ini kan ada uang receh gitu kan ya, ada bahkan ada yang ngasih uang receh banyak juga nih di dalam satu gelas. Ini ya, dalam satu gelas tuh ada uang receh yang disimpan di makam ini. Mungkin satu bentuk kepercayaan karena orang-orang di Giriwaringin juga namanya banyak orang yang urban ya kan. Jadi prediksi gitu ya, bahwa sebelum mereka berangkat ke Jakarta itu ya mereka jarah dulu ke sini. Memang kebanyakan para perantau ya? Ya, Perantau, banyak. Perantau banyak. Saya mah bukan perantau. Jadi banyak yang urban ya, muncul Sunda nama ngais rezeki di kota, intinya ngais rezeki di kota sebelum mereka berangkat ke ibu kota Jakarta. Itu mereka jarah ke sini. Jarah ke sini mungkin ya simbol uang yang di sini disimpan itu bentuk daripada yang mudah-mudahan ngalah rezeki di kota teh sing hasil gitunya sing jembari Cina. Nah, dalam artian bahwa ini bukan kita percaya bahwa ketika kita nyimpan uang di makam ini uang kita bakal bertambah banyak gitu kan, bukan seperti itu, tapi sebagai media bahwa simbol uang tersebut mudah-mudahan uang yang disimpan di sini itu ketika pulang dari Jakarta bisa lebih banyak. Ya syariat nama ada angger, kurang kudu usaha mencari rezeki. Ya, satu lagi ya, apakah ini ada tradisi tertentu dalam setiap menyimbangi para makam sesepuh? Tradisi ya. Selain koin. Koinnya. Jadi satu tradisi yang selama saya di sini, tradisi itu ada yang namanya BBC-kan. BBC-kan ya. BBC-kan itu babasehan gitu ya. Dalam artian seperti ini. Ketika ada seorang yang meninggal gitu ya, seorang yang meninggal di hari ketujuhnya itu si keluarga harus menyembelih kambing atau domba. Disembelih itu dibagikan kepada masyarakat sekitar, yang dagingnya sedikit tapi airnya banyak. Dalam artian meskipun dagingnya sedikit yang penting semua kebagian. Berarti sistemnya gak beda jauh sama akikah? Gak beda jauh sama akikah, cuman kan ini airnya yang banyak. Nah, airnya yang banyak. Terus kan kalau akikah itu ketika bayi lahir, kalau ini ketika seseorang meninggal itu potong kambing dan dibagikan. Itu namanya BBC kan. Gak tahu ya kalau di daerah lain juga mungkin ada, cuman namanya berbeda. Jadi kalau bahasa Indonesianya basah-basahan. Ya, rusak. Tapi itu tradisi ya. Tradisi nilai budaya yang ada di masyarakat Giriwaringin. Saya membacanya seperti ini, bahwa ketika datangnya maut, ketika datangnya kematian, itu sebagai bentuk kerasa daripada sodakoh jariah. Seseorang yang meninggal itu membagikan daging kambing tersebut kepada seluruh warga. Pada intinya adalah mereka minta untuk didoakan supaya almarhum dalam keadaan tenang dan dalam keadaan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sama keluarga juga ya. Betul. Jadi makna kandungannya seperti itu. Tidak heran sih, memang Kang itu ya S1 ya. Mungkin kalau ada rezeki lanjut S2. Amin. Manajemen dakwah. Nah, nyambangnya udah. Jadi target lokasi selanjutnya kita langsung ke lokasi yang katanya mau dijadiin wisata alam desa Giriwaringin. Ya, Kang? Nah, kalau boleh tahu namanya Cadas Malang ya. Cadas Malang. Iya, Cadas Malang. Cadas Malang. Nah, nama itu kok bisa jadi Cadas Malang? Sinasuk Badukna kok boleh dah? Mungkin dilihat dari itu curugnya itu bentuknya batu
berbatuan itu batu Malang. Batu Malang. Jadi selain ada bakso Malang, ada batu Malang di Desa Giriwaringin. Cadas Malang. Panginten langsung ke lokasi. Yuk, meluncur. Ya, jadi inilah Kuningan. Jadi Kuningan itu daerah yang bukan indah dari luar namun penuh dengan kepalsuan ya. Tapi memang Kuningan itu indah dari luar dan dalam. Adapun yang buruk-buruknya itu mah karakter orang sama orangnya sendiri sih.